Nona pria itu sudah membantumu mencari. Dia adalah seorang mahasiswa. Dijamin gennya bagus. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu. Malam ini, aku akan membuatmu sangat senang. Jangan sentuh aku. Bahkan sampai minum obat sendiri ya. Apa kamu merasa dirimu nggak mampu? Kamu cari mati ya? Pria ini ada darah anjingnya atau gimana sih? Gigitnya sampai sekejam itu. Halo? Nona, mahasiswa itu menunggumu di 2008 selama semalam. Kenapa kamu nggak datang? Aku ternyata salah ranjang. Sudahlah, pokoknya juga harus dibuahi. Yang ini juga nggak jelek, sama aja. Kak, aku datang menyelamatkanmu. Api. Kayaknya telat datang. Menguasai segala sisi, Tuan Ho yang terkenal itu ternyata malah diperkosa. Cari tahu untukku. Harus temukan perempuan itu. Bawa kemari untukku. Pak Su, lumayan jago juga yang ngerjainnya. King, Pak Liu aja udah datang buat menjemputmu. Kenapa kamu belum ganti baju? Santai aja. Pakai apapun juga tetap jadi pengantin. Dengar-dengar Nona Su, anaknya penurut banget. Dan masih perawan juga. Pak Liu, lihatlah. Hamil. Anak siapa? Hitung-hitungan waktu. Mungkin anaknya Xiaoli. Tapi juga bisa saja anaknya Xiaowang. Atau mungkin milik Xiao Huang. Tapi malam itu orangnya benar-benar terlalu banyak. Aku sudah nggak ingat lagi. Pak Liu, beli satu gratis satu. Kamu seharusnya nggak bakal keberatan kan? Omong kosong. Su Hongrui. Apa maksudmu? Kamu mau menipuku? Bikin aku jadi korban ya? Aku kasih tahu kamu. Mulai sekarang kerja sama keluarga kita dibatalkan. Keluarga Liu nggak selesai sama kamu. Bukan Pak Liu. Pak Liu, dengarkan penjelasanku. Anak perempuan durhaka. Kamu sengaja merusak perjodohan ini, benar nggak? Pergi dari sini. Pergi dari keluarga Su. Ibuku baru saja meninggal. Kamu langsung bawa cewek dari luar. Sama anak di luar nikah pulang ke rumah. Memang keluarga ini sudah lama. Nggak ada tempat buatku. Nggak perlu kamu usir. Aku sendiri yang pergi. Bukan Su Qingqing. Kalau sudah keluar dari keluarga Su, jadi pengemis di luar pun nggak akan dapat uang. Aku mau lihat kamu gimana ngurus anak di dalam perutmu itu. Kakak, ada kabar tentang wanita itu. Kami sudah dapat info, sepertinya dia sudah hamil 2 bulan. Anaknya seharusnya milikmu. Segera temukan dia. Xiaogun,
Misi kita balik ke negara ini apa ya? Cari kakak yang direbut orang jahat. Benar. Semangat. Ayo kuatkan, tarik nafas. Nona Su, selamat ya kamu melahirkan seorang bayi laki-laki. Kalian lagi ngapain? Dulu aku melahirkan sepasang bayi kembar. Tapi setelah melahirkan, tiba-tiba aku pendarahan hebat dan pingsan. Begitu sadar, di sampingku cuma ada Xiao Guo. Sedangkan Dabao entah kemana. Aku yang kehilangan Dabao. Kali ini aku kembali, aku pasti akan menemukannya. Kakak. Akhirnya kamu pulang ke negara ini, banyak orang antre. Semua ingin disembuhkan oleh Dokter An. Kali ini aku pulang, tujuan utamaku adalah mencari Dabao. Jangan biarkan orang lain tahu identitasku, agar tidak timbul masalah lain. Mengerti. Aku sudah pesan kamar presidensial, aku akan membantu kamu daftar sekarang juga, oke. Su Qingqing, ternyata kamu balik lagi. Dialah yang kamu lahirkan dulu itu, si kecil yang lucu itu. Tante, sudah berapa hari kamu nggak sikat gigi, mulutmu bau banget. Dasar anak kelinci yang punya ibu tapi nggak punya ayah. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya maki aku. Lihat nanti akan aku beri pelajaran. Jaga omonganmu. Kamu, aku juga nggak salah ngomong. Siapa yang nggak tahu hidupmu berantakan? Kamu suka main-main sama banyak pria di mana-mana. Dia bukan anak lucu. Kalau begitu, menurutmu gimana? Siapa ayahnya? Tuan Hu bawa tuan kecil untuk inspeksi hotel. Cepat berdiri rapi. Maaf ya, ngapain sih? Itu pasti tuan kecil keluarga Huo ya. Dengar-dengar tuan Huo sangat sayang sama dia. Masih kecil banget, tapi udah mewarisi grup Huo kita. Di seluruh kota Nan, nggak ada anak dari keluarga lain yang semulia dia. Ya benar. Tuan Huo orangnya terhormat banget. Demi tuan kecil, sampai sekarang belum menikah. Su Qingqing, coba deh, sama-sama anak 5 tahun, kenapa sih anak lucu kamu? Beda banget sama tuan kecil keluarga Huo. Bedanya jauh banget. Anak itu, kenapa aku merasa dia begitu familiar ya? Aku lagi ngomong sama kamu nih. Dari samping wajah anak itu kok mirip banget sama Xiao Guo. Aneh, aku malah nggak ilfil sama dia. Aku bakal punya ayah baru nih. Hei, kamu udah selesai peluk belum? Cepetan lepasin abangku. Maaf ya, bukan sengaja kok. Kamu peluk dan gigit abangku tapi bilang bukan sengaja. Aku cuma mau. Mau apa sih? Jangan terus-terusan. Kodok jelek mau makan angsa. Kakakku itu bukan orang yang bisa kamu pikirin. Aku sama dia nggak tertarik. Nggak tertarik tapi kamu cium dia. Mau ambil untung dari dia ya. Aku ambil untung dari dia. Teknik ciumannya aja payah banget, jauh banget dibanding bapaknya anakku. Apa untungnya aku ambil dari dia, coba? Berani-beraninya kamu ngomong gitu soal kakakku. Wanita ini gawat deh. Tuan Hu paling nggak suka ada perempuan deket-deket dia yang terakhir coba deketin dia. Katanya sampai dibuat gila sama dia. Tuan Huo, perempuan kayak dia ini, yang pengen naik ranjang sama kamu, kamu harus hukum dia dengan keras. Kasih dia pelajaran, biar nanti dia nggak gangguin kamu lagi. Kak, perlu nggak cari orang buat kasih dia pelajaran? Su Qingqing, hari indahmu udah selesai. Ayo pergi. Hah? Hah? Kok tuan Huo pergi sih? Mami. Siapa? Kak, aku ingat sekarang. Dia itu Su Qingqing dari keluarga Su. Dulu buat kabur dari perjodohan, dia asal milih lelaki di luar. Terus ngawur sama cowok itu. Akhirnya punya anak tanpa ayah. Punya anak tanpa ayah. Cukup pintar juga. Barusan kamu yang dorong aku ya? Su Anying. Kayaknya kamu cari gara-gara nih.
Aku bukan sengaja kok. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan ya. Bos, sudah beres. Koper Anda sudah diantar ke kamar. Terus kirim orang untuk cari Dabo. Kalau ada info, segera kabari saya. Oke. Ayo pergi. Xiaoguo, lapar enggak? Nanti mama pesenin makanan online ya. Kita masuk kamar dulu, boleh? Ini semua disiapkan buat Tuan Muda. Cuma tinggal beberapa hari aja tapi segini banget lebay deh. Kamu ngerti apa sih? Tuan Ho itu orang terkaya di Nancheng. Tuan Muda itu juga anak kesayangan Tuan Ho. Kamu kira dia anak biasa? Sama-sama umur 7 tahun, nggak tahu sekarang Daboku. Hidupnya gimana ya? Mami, aku tadi lihat aku yang lain. Xiaoguo, kamu lapar banget kali ya sampai bingung. Mama sekarang jemput kamu, sekalian cek pesanan makanan. Kamu mandi dulu, boleh kan? Jangan-jangan aku memang salah lihat. Ayo jalan. Adik tadi itu mirip banget sama aku. Orang yang di sebelahnya jangan-jangan itu mamiku. Tuan Huo, autisme ringan yang diderita Tuan Muda belum berkurang, masih tidak terlalu suka bicara. Sepertinya hanya tabib An yang bisa menggunakan terapi pengobatan Tiongkoknya untuk mengobati Tuan Muda. Tabib An itu benar-benar sulit ditemukan, sama sekali tidak bisa ditemukan. Selain dia, apakah ada cara lain? Ini, Tuan Muda sejak kecil kurang kasih sayang seorang ibu. Kalau bisa menemukan ibu kandungnya, itu juga bisa. Untuk apa mencari ibu kandung? Dulu dia membuang si Jie, tidak pantas menikahi kakakku. Menurutku, kakak seharusnya menikah dengan wanita lain. Kalau begitu, kamu punya istri, keponakanku jadi punya ibu. Aku tidak mau ibu tiri, aku mau cari mami. Si Jie. Ikuti dia, lihat apa yang akan dia lakukan. Taruh saja pesanan makanan di meja depan. Aku akan turun mengambilnya. Xiaoguo. Mami. Xiaoguo, kamu sudah selesai mandi secepat itu. Mami turun sebentar ambil pesanan makanan, akan segera naik lagi. Dia benar-benar mamiku. Ayo cepat kembali ke kamar, jangan berkeliaran. Pergilah. Kakak, si Su Qingqing ini demi mendekatimu, sekarang sudah mulai menargetkan si Jie juga. Caranya emang cerdik banget. Jangan asal ngomong. Aku nggak asal ngomong kok, dia deketin kamu, peluk-peluk kamu. Sekarang pas si Jie juga kayak gitu. Jadi kalau bukan buat deketin kamu, masa iya dia suka sama si Jie? Kamu antar si Jie ke kamarnya dulu. Oke, kayaknya emang harus kasih sedikit pelajaran kuat perempuan itu. Jie. Kenapa? Kamu mau nunggu ayah kamu, barang-barang masuk. Ya udah, kamu tunggu di sini aja. Hari ini aku udah jalan banyak, aku mau masuk dulu. Apalagi sih, cuma urusan ponakanku itu bikin pusing aja. Ayah, gak bakal nyakitin mami kan? Nona Su, Tuan Huo, ada apa? kamu boleh aja suka sama aku, tapi tolong jangan godain anakku. Bisa kan? Aku suka kamu, sekalian deketin anakmu juga. Tuan Huo, hidup itu jangan terlalu pede. Gak bagus tahu. Gimana kali ini aku cuman nggak kalah jago kan? Nggak tahu malu. Anak durhaka itu beneran bawa si imut kecil pulang juga. Iya. Pak, si kecil itu ada di sana.
Tangkap si kecil itu. Anak perempuan yang durhaka itu masih belum bisa aku kendalikan sesuka hati. Tolong. Tolong. Kakak, ada masalah. Sepertinya si C hilang. Gimana kejadiannya? Aku cuma nunduk balas pesan dalam sekejap, dia sudah nggak ada. Kamu pergi untuk tutup akses hotel, larangan semua orang masuk dan keluar, lalu cek rekaman CCTV. Baik. Halo, suite di lantai paling atas. Nggak ada layanan antar makanan ya? Maaf, mungkin kurirnya salah antar. Lain kali pasti lebih hati-hati. Terima kasih ya. Su Hongri, kamu ngapain? Kita di ballroom hotel lantai 3. Kamu segera ke sini. Kalau tidak, aku nggak bisa jamin si kecil yang lucu ini bakal gimana. Mami tolong aku. Shogo susu Honggrui. Bos, ada apa? Kalau Shogo diculik, cepat selamatin. Shogo, Shogo. Mami tolong aku. Mami tolong aku. Shogo, Shogo, jangan takut, Mama datang selamatin kamu ya. Jangan takut, Shogo. Lepaskan aku. Ngapain lepaskan aku, Nona Su? Maaf mengganggu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Akhirnya kamu mau juga datang. Su Honggrui, sebenarnya kamu mau apa? Hari ini panggil kamu ke sini, mau kasih tahu kabar baik. Bos Liu selama ini belum pernah menikah. Masih terus memikirkan wajahmu ini, tak pernah melupakanmu. Sekarang kamu sudah kembali, jadi persiapkan dirimu untuk menikah ke sana. Su Honggrui, bertahun-tahun berlalu, kamu memang tak pernah berubah sedikit pun. Urusan menjual anak perempuan demi kehormatan, kamu masih sangat handal sekali ya soal itu. Itu namanya perintah orang tua, juga hasil perjodohan. Aku sudah membesarkanmu selama ini, apa salahnya menyuruhmu menikah? Apa kurangnya Bos Liu? Benar kakak, kamu jangan-jangan benar-benar berharap Tuan Ho akan menikahimu. Dengan status dia seperti itu, mana mungkin dia mau melirikmu? Satu kata saja darinya, bisa langsung menekan keluarga Su dan kamu. Bos Liu masih mau sama kamu. Itu sudah keberuntunganmu. Anjing benar. Kamu bahkan sudah punya anak kecil. Nanti pasti tak ada yang mau menikahimu lagi. Walaupun Bos Liu sudah 60 tahun. Tapi badannya masih sehat dan juga sangat kaya raya. Jika kamu menikah ke sana, itu artinya kamu hidup enak. Keberuntungan ini bisa kamu berikan ke anak perempuanmu. Kamu mau atau tidak? Kamu jangan banyak omong. Su Qingqing, kalau kamu berani menolak menikah, aku akan suruh orang melempar si kecil imut ini dari lantai atas. Mami. Jangan. Jadi kamu mau menikah atau tidak? Kakak, barusan ada yang lihat Hejul diculik. Sekarang sudah di aula pesta lantai 3. Sepertinya orang dari keluarga Su. Ayo pergi. Berani-beraninya menyentuh anak dari keluarga Huo. Mereka benar-benar cari mati. Su Qingqing. Kalau kamu nggak mau lihat anakmu jatuh dan cacat, lebih baik kamu dengar dan nurut. Mami, tolong aku, Mami. Tahan mereka dulu, tunggu orang datang untuk selamatkan Xiaoguo. Oke. Aku mau menikah. Apa? Jangan gampang percaya sama dia. Dulu 7 tahun yang lalu pas perjodohan, juga dihancurkan sama dia. Kamu harus kasih dia pelajaran. Siapa tahu lagi menyimpan niat buruk apa. Kamu benar, Su Qingqing. Berlututlah pada aku. Su Honggrui, jangan terlalu keterlaluan. Kakak, jangan sampai kamu marahin papa. Kalau enggak, gimana kalau anakmu sampai kenapa-kenapa? Gimana dong? Mami, tolong aku. Oke. Oke, aku berlutut.
Mama semuanya demi melindungi aku. Xiaoguo, Xiaoguo, Xiaoguo. Mami jangan, Mami jangan. Jangan, Mami jangan. Xiaoguo, Xiaoguo. Anak kecil lucu ini benar-benar berisik banget. Ayah, gimana kalau kita kasih pelajaran ke anaknya biar kakaknya nggak berani ngelawan kamu lagi? Berani kamu. Anak durhaka. 7 tahun lalu, kamu bikin keluarga Su malu besar. Hari ini kamu harus dikasih pelajaran. Patahkan satu kaki anak kecil lucu itu. Cakap. Su Jingking, cuma anak kecil tanpa ayah, cuma anak kecil lucu aja. Sekalipun tangannya atau kakinya patah, siapa juga yang peduli? Hari ini, nggak ada yang bisa nyelamatin kalian. Hajar dia. Xiaoguo. Mami. Jangan. Xiaoguo. Mami. Mau mati ya kamu? Tuan Huo, tolong selamatkan anakku. Kakak Hicul ada di sana. Su Hongrui, kamu berani banget ya. Kamu berani-beraninya menculik tuan kecil dari keluarga Huo. Tuan Huo, Anda salah paham. Itu anak perempuan sulung saya. Dan laki-laki asing lain punya anak kecil lucu. Sekalipun saya seberani apapun, saya nggak berani menculik anak Anda. Maksudmu apa? Tuan Huo, beneran itu anak kakak saya, Su Xiaoguo. Kakakku merusak nama baik keluarga Su. Ayah cuma memanggilnya dan juga anaknya ke sini hanya untuk menegur mereka saja. Bukan si Cep. Memang CCTV-nya nggak jelas apa aku salah lihat. Aku ingat sepertinya dia sedang mencari Dokter An. Tuan Huo, mereka mau mematahkan satu kaki anakku. Kamu telah menyelamatkan anakku. Aku bisa menyetujui satu permintaanmu. Satu syarat. Su Jingjing. Jangan-jangan kamu mau mengatasnamakan balas budi, menikahi kakakku sebagai balas jasa. Kamu mimpi indah banget ya. Sebenarnya aku memang... Dasar brengsek, berani-beraninya kamu menggoda Tuan Huo, pantas dipukul kamu. Orang yang menjual anak perempuan demi kehormatan masih berani sok di depanku. Dia benar-benar membantuku. Tuanku, anakku ada di atas. Kamu, lepaskan anakku. Kakak, wanita ini sudah berkali-kali menggoda kakak. Kenapa kakak bantu dia? Mending kita cari si C saja. Tuan Huo. Daddy. Kebakaran di mana sih? Mami. Xiaoguo. Bos aku datang menyelamatkanmu. Kamu bahkan bisa datang lebih telat lagi. Xiaoguo. Mami di sana. Xiaoguo. Mami Xiaoguo. Dada ini, badanmu benar-benar bagus ya. Nona Su sudah cukup belum pegangnya? Maaf, aku pegang orang yang salah, Xiaoguo. Itu anaknya. Hecek, kenapa kamu di sini? Hecek, ikut ayah, jangan lari-lari. Di sini terlalu kacau. Xiaoguo. Mami, aku mau cari Mami. Maminya lagi ambil makanan pesan antar kok lama banget belum balik. Apa yang terjadi di sana? Aku mau lihat. Xiaoguo. Tuan Huo, tolong kembalikan anakku. Apa maksudmu anakmu? Aku cuma... Mami.
Mami. Bos, aku selamatin anak dulu. Bukannya Xiaoguo tadi dalam pelukan si Huo itu? Apa aku salah lihat ya? Kak, semua asap sudah dibersihin. Kerja bagus. Su Qingqing barusan kamu yang bikin onar kan? Tuan Huo kamu lihat sendiri kan barusan dia itu. Kamu kok suka ngaduk ngomong sembarangan? Ngomong macam. Su Qingqing, kamu ngapain sih? So imut banget suka ngajak orang. Biarin kamu. Anak durhaka, kamu mau ngapain aku ini ayahku? Kalau berani ganggu anakku lagi, aku nggak peduli kamu siapa. Kamu anak durhaka. Kak, perempuan ini galak banget ya. Kalau sudah jadi ibu pasti jadi kuat, wajar sih, namanya juga manusia. Di sini masih terlalu kacau. Aku pergi duluan ya. Oke. Lihat sikapnya kayak gitu, kayaknya dia juga nggak gampang dibully. Mami. Si Cek, kamu bilang apa? Kak, keponakanku ngomong, cuman nggak jelas ngomong apa. Dia yang bikin si Ceng ngomong. Ternyata si C suka sama Nona Su, makanya dia lari ke sini, Kak. Kalau Nona Su mau temenin si C, siapa tahu autismenya bisa sembuh. Di sini terlalu ribut sama ada darah segala. Aku bawa si C pergi dulu. Kamu gimana? Tolong suruh Nona Su balik ya. Tenang aja, Kak, serahin ke aku. Aku pasti bisa bawa Nona Su. Halo. Keponakanku mau ketemu kamu, ikut aku sebentar ya. Tuan Muda Huo mau ketemu aku. Aku nggak kenal sama Tuan Muda Huo kok. Ngapain bengong aja di situ? Cepat pergi sana. Tuan muda keluarga Huo adalah kesayangan Tuan Huo. Kamu harus jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dengarkan Su Qingqing. Aku ini orang yang secara khusus diminta si Tuan Muda Huo untuk ditemui. Nanti aku akan jadi orang yang dipilih keluarga Huo. Dendamu waktu mukul aku pasti akan kubalas. Mami. 小郭，小郭，小郭，小郭，小郭, tadi kamu nggak kaget kan? Ada yang luka nggak? Biar mama lihat. Mami, yang barusan diculik bukan aku. Kok bukan kamu? Xiaogo yang polos. Kamu takut mama khawatir ya? Barusan yang diculik itu kakak ya. Tapi kalau aku salah lihat, mama pasti kecewa dan sedih. Mendingan aku belum bilang. Nanti kalau udah pasti itu kakak, baru aku kasih tahu mama, mami, aku beneran gak apa-apa. Aku yang nggak bisa jaga kamu. Waktu itu juga nggak bisa jaga kakak kamu. Hari ini, hampir aja nggak bisa jaga kamu lagi. Selama 7 tahun ini mama tiap hari merasa bersalah. Aku pasti akan cari kakakmu dan bawa dia ke hadapan mama. Jangan buru-buru si C. Nona Su akan segera sampai. Apartemen ini benar-benar mewah ya. Kalau aku bisa menyenangkan Tuan Muda Huo, apa aku juga bisa menyenangkan Tuan Huo? Biar Tuan Huo membantuku melawan perempuan itu. Su Qingqing. Ada apa sih, Cek? Tadi kamu ribut sekali ingin bertemu dengannya kan? Kenapa sekarang tiba-tiba nggak mau ketemu? Gak mau, pergi sana. Si C, kamu nggak mau ketemu dia. Apa kamu malah mau ketemu yang di pintu lift itu, Nona Su? Tadi si C ngomong loh. Jangan-jangan aku salah paham. Chen Yi, tolong suruh Nona Su pulang saja. Kenapa yang datang bukan mami? Xiaoguo, mama ada urusan harus keluar sebentar. Kamu di rumah harus baik-baik ya. Jangan main-main keluar, oke? Mami tenang aja, Xiaoguo anak baik kok. Bagus, mama pergi dulu ya. Mami udah pergi, aku langsung cari kakak. Yang segampang ini kamu juga nggak bisa kerjain. Kamu ini babi ya. Nego banget sih. Dengar ya, kalau soal-soal ini nggak selesai, kamu hari ini nggak usah makan. Itu semua soal di luar kurikulum. Mereka memang sengaja begitu.
Aku dengar waktu Pak Huo seumur kamu, dia sudah belajar sendiri, pelajaran-pelajaran tingkat universitas. Kamu itu anak Pak Huo, masa sebodoh ini sih? Menurutku dia itu benar-benar menuruni kecerdasan ibunya itu. Perempuan yang enggak punya sopan santun bisa melahirkan anak baik apa coba? Kamu berani-beraninya dorong aku. Hari ini akan aku ajari kamu. Andai saja mamiku ada di sini. Kamu siapa? Ada perlu apa? Barusan aku dengar, di dalam ada suara ribut-ribut. Kalian jangan-jangan lagi menghukum anak secara fisik ya? Itu Mami. Nona ini, yang tinggal di sini itu pangeran kecil, paling terhormat di kota selatan. Mana berani kamu menghukumnya? Mungkin kamu salah dengar. Biar aku lihat anaknya sebentar. Kalau memang anaknya baik-baik saja, aku langsung pergi. Jangan bikin ulah di sini. Aku beritahu ya, kalau kamu terus ribut begini, aku panggil satpam dan usir kamu dari hotel. Hei, Bos, kita sudah dapat informasi soal anak pertamamu. Cepat ke sini. seriusan. Aku segera ke sana. Aku kasih tahu kamu, aku tinggal persis di seberang. Kalau kalian sampai ketahuan sama aku, kamu menghukum anak secara fisik, aku pasti akan melaporkan. Pegang baik-baik. Lihat saja nanti. Hari ini aku bakal kasih pelajaran. Sudah. Jangan pukul lagi. Kalau sampai tetangga dengar lagi, mereka pasti datang ribut lagi sama kita. Aku kasih tahu kamu, hari ini aku hukum kamu berdiri, hukum kamu 2 jam. Siang nanti kamu nggak usah mimpi makan. Ayo, kita makan dulu, biar kamu kelaparan. Sudah, yuk jalan. Mami, kamu di mana? Aku mau cari Mami. Kakak, aku datang. Kakak, akhirnya aku menemukan kamu. Cari aku? Iya. Dulu waktu kamu lahir, langsung diculik orang jahat. Bertahun-tahun ini, Mami selalu mencari kamu. Ternyata Mami bukannya nggak mau aku. Kakak, kamu selalu sama Daddy, iya kan? Gimana kalau kita cari Daddy dan Mami? Jadi kita sekeluarga berempat, bisa kumpul lagi. Daddy bilang Mami itu orang jahat. Daddy nggak kasih aku ketemu Mami. Sepertinya Mami juga nggak suka Daddy. Kakak, aku punya cara buat ayah dan mama jatuh cinta. Kalau begitu, ayah dan mama tidak akan berpisah lagi. Kamu benar. Kalau gitu kita sepakat ya. Tapi kakak, kamu pengen banget dekat sama mama kan? Aku juga pengen banget bersama ayah. Kalau begitu, hari ini, gimana kalau kita tukar identitas kakak? Demi keluarga bisa bersatu lagi, ayo Dabao. Kamu sebenarnya di mana? Bikin aku ketawa aja. Coba deh kamu bilang, aku hukum dia berdiri juga nggak kasih makan, dia diam aja. Itu kan lucu banget. Udah deh. Santai aja, kalau sampai benar-benar luka. Terus sampai Tuan Ho tahu, nanti susah jelasinnya. Takut kenapa sih? Dia kan cuma anak autisme. Dia juga nggak bakal cerita apa-apa. Nanti bilang aja dia jatuh sendiri. Bukannya apa yang kita bilang pasti dipercaya. Ya juga sih. Anak tuan rumah kaya, sekalipun terhormat, tetap aja bisa kita bully. Ayo. Kita cek lagi dia nurut atau enggak. Ayo. Ayo. Ternyata anak keluarga Huo itu benar-benar mengalami kekerasan. Dia membantuku menyelamatkan Xiaoguo. Aku tidak bisa tinggal diam saja.
Tuan Ho, aku ingin bicara sama Anda. Halo, apa alasanmu lagi untuk mendekati kakakku? Aku masuk dan bicara. Masuk. Kak, aku belum naik loh. Habis sudah, laki-laki sama perempuan berdua saja wanita ini ada niat buruk sama kakakku. Salah. Nona Su, kamu mau bilang apa? Tuan Ho, menurutku Anda sebaiknya peduli pada anak Anda sendiri. 2 guru privat di rumah Anda, kulihat bukan orang baik. Aku mengerti. Apa lagi? Ada lagi yang ingin kamu katakan? Tuan Ho, apa lagi yang ingin Anda dengar? Dasar cabul kamu! Cabul. Kedengarannya enak juga. Kamu memang... Kamu kenapa kamu minggir? Kak, kenapa tadi kamu nggak tunggu aku? Dia lagi-lagi cari kesempatan dekat kamu. Tadi Nona Su bilang 2 guru privat Cici agak bermasalah. Dia ngajak kamu ngobrol, juga nggak pakai alasan bagus. Padahal si C itu satu-satunya pewaris keluarga Huo. Mereka berdua nggak takut mati, berani jahat sama si C. Jangan marah lagi. Masalah ini kamu bantu aku kawal urusannya ya. Kakakku menyuruhku untuk mengurus wanita itu. Tenang saja kak, aku paham. Aku tahu harus gimana sekarang. Kapan mama pulang ya? Xiao Gua. Hari ini gimana? Kenapa? Mama, aku kangen banget sama mama. Kenapa Xiao Gua? Kamu hari ini nggak senang ya? Mama, aku hari ini bahagia kok. Maaf ya sayang. Hari ini mama sibuk nyari kakak pertamamu, makanya nggak bisa nemenin kamu. Nggak masalah, mama. Kacamata mama kemana? Sebagai adik yang baik, aku wajib bantu kakakku mengusir cewek-cewek nggak jelas itu. Nona Su, ada yang mau aku bicarain sama kamu? Mama buka pintu dulu ya. Apa sih? Nona Su, tolong pindah ke lantai bawah. Maksud kamu apa? Kamu udah keluarin banyak duit buat tinggal di depan kamar kakakku. Cuma buat cari kesempatan, buat deketin kakakku. Kan, wanita kayak kamu, aku udah sering lihat. Aku kasih tahu kamu, kakakku nggak akan suka sama perempuan kayak kamu. Aku baik-baik ngasih tahu dia kenyataannya. Dia malah ngejauhin aku. Sudahlah, kali ini pulang. Utama buat cari dabo, jangan cari-cari masalah. Oke, kita pindah. Tapi, tolong sampaikan satu hal ke kakakmu. Apa? Narsis itu penyakit. Harus diobatin. Aku? Kamu perempuan kayak gitu? Ya ayah begitu, kasihan banget anaknya. Sudahlah, ngapain juga aku kesel gini. Xiao Guo, kita pindahan. Kakak tiap hari harus kerjain PR sebanyak itu. Hebat banget. Dedi sudah pulang. Bikin kamu dihukum berdiri. Berani-beraninya kamu malas-malasan. Cepat ke sini. Kamu mau dipukul ya, sini tangan kamu. Keluarkan. Berani-beraninya kamu mau mukul aku. Aku ini paling terhormat Tuan Kecil Huo. Ya, udah bisa ngomong. Jangan-jangan mau ngadu ke Tuan Huo. Nggak apa-apa. Dia duluan yang males-malesan. Bodohnya kayak babi. Meski sampai ke Tuan Huo. Kita yang bener kok. Takut apaan coba sama dia? Ternyata kakak. Selalu diperlakukan kayak begini. Lihat nanti gimana aku balas kalian. Ngaco banget sih. Meski aku bodoh, nggak bakal separah kamu. Yang gendut banget kayak babi. Siapa marahimu? Memarahiku bagus. Kamu ini anak yang tidak dididik sama ibu. Ingat sekali. Lihat aku hari ini gimana aku mau ngajarin kamu. Babi lihat geruduk orang nih. Aku rasa kamu memang butuh dihajar. Pukul.
Kak, cepat puji aku dong. Aku sudah bikin Su Cincing itu turun ke bawah buat tinggal. Mulai sekarang nggak akan ada lagi yang ganggu kamu. Siapa suruh kamu ngelakuin itu? Bukannya kamu yang suruh aku buat follow up? Yang aku suruh follow up itu soal guru les. Oh, mungkin aku salah paham. Tapi Kak, bukannya kamu paling nggak suka digangguin cewek? Kenapa? Aku lihat kamu malah suka dia deket-deket sama kamu. Tiba-tiba aku ngerasa apa yang dia bilang tadi pasti nggak asal ngomong. Jadi kamu mending selidiki baik-baik sesuai kata dia. Kak, bukan Kak, kamu ini sakit apa sih? Kak, kok kamu percaya aja sama omongannya? Dia itu cuma cari alasan buat deket sama kamu. Bagaimana mungkin Hece bisa digangguin orang? Hece. Jadi mereka ngebully aku. Ini kenapa sih? Tuan Huo. Tuan Huo, bukan begitu. Tuan muda kecil tidak mau mengerjakan PR. Kami cuma ingin mendidik sebentar. Siapa sangka dia marah-marah sampai segitunya. Iya, benar-benar. Daddy, mereka bilang, aku ini anak manis yang nggak punya mami. Beneran gitu ya? Mereka juga bilang aku bodoh dan bego. Mereka pukul telapak tanganku, suruh aku berlutut. Apa aku memang separah itu? Yes! Tuan muda kecil, kamu juga nggak berani ngomong sembarangan. Tuan Huo bukan begitu. Dengar dulu penjelasan kami. Tangkap orang itu buat aku, pengawal. Jangan ampuni kami, Tuan Huo. Kami sadar kami salah. Ampuni kami, tolong. Ampuni kami. Bawa keluar, kasih pelajaran yang keras. Baik, jangan, Tuan Huo. Tuan Huo. Iya, akhirnya bisa balas dendam buat kakak. Ini enak. Ini juga enak. Cice, akhirnya kamu ngomong juga. Itu semua berkat. Itu semua jasanya Tante Su. Jadi aku pengen Tante Su jadi mamiku. Dia datang lagi cari Cice. Sangat jelas kelihatan. Masih bilang aku narsis. Kak, sudah diselidiki dengan jelas. Dua anak lucu ini memang terhadap Cice telah melakukan banyak hal yang berlebihan. Aku sudah 10 kali lipat masih membalas ke mereka. Kunci mereka untukku. Jangan mudah melepaskan mereka. Aku benar-benar nggak kepikiran. Guru privat yang diceritakan Su Cincing. Ternyata itu benar. Bahkan aku sempat mengusir orang itu ke bawah rumah. Ternyata semua ini ulahmu. Daddy, kalau kamu sudah melakukan kesalahan, harusnya kamu minta maaf kan? Oke. Jadi sekarang juga pergi. Bukan, Kak. Kamu benar-benar mau pergi. Dia juga punya anak loh. Jangan lupa siapkan hadiah. Oh iya. Jadi kamu nomor berapa ya? Sepertinya dia sedang makan di restoran bawah. Kali ini bisa bikin hubungan Daddy dan Mama. Tambah dekat kan? Hari ini aku sudah pikirkan baik-baik soal hal ini saja. Kak, dia di sana tuh. Biar aku sendiri saja yang pergi. Oke, jaga-jaga ya. Jangan asal janji sama orang. Nanti kalau dia minta kamu. Jadi pacarnya gimana? Satu lagi, pasti dia cari-cari alasan buat minta WeChat kamu. Pokoknya jangan sampai dia berhasil ya. Kali ini Tuan Ho mau usir aku lagi. Mau ke lantai berapa? Kamu lumayan pendendam juga ya. Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf. Soal kejadian les privat kemarin itu, aku sudah selidiki semuanya. Memang masalahnya ada di pihak mereka. Maaf ya, sampai kamu mesti pindah kamar. Semua biaya hotelnya, aku gratiskan buat kamu. Selain itu, kamu sudah menyelamatkan si C. Aku jadi punya hutang budi. Hutang budi? Keluarga Ho itu berpengaruh banget. Suruh dia bantu cari Dabao. Pasti bakal lebih efisien. Nona Su, kalau kamu ada permintaan, silakan bilang aja. Aku bakal usahakan penuhi permintaanmu. Permintaan apapun juga boleh. Kamu yakin?
Kalau begitu hati-hati ya. Jangan gampang janjiin hutang budi ke orang. Nanti kalau tiba-tiba dia minta kamu jadi pacarnya, gimana? Nggak masalah, ngomong aja. Aku mau kamu. Bener kan? Aku mau kamu bantu aku cari seorang anak. Cari anak? 7 tahun lalu aku melahirkan satu pasangan anak kembar. Anak pertama baru lahir sebentar, sudah langsung dibawa pergi. Sampai sekarang belum ada kabar. Aku mau kamu bantu aku cari dia. Ternyata permintaanmu itu toh. Kalau menurutmu apa? Masa iya? Kirimkan aja informasi anak itu ke aku. Anakku kembar, harusnya wajahnya mirip banget. Aku kirim foto Xiao Guo ke kamu. Maaf ya, handphonenya mati. Dia pasti bakal cari-cari alasan buat minta WeChat kamu. Pokoknya jangan sampai dia berhasil. Ini adalah kontakku. Nanti setelah handphonemu sudah dicas, tambah aku di WeChat, kirim fotonya ke aku. Makasih Tuan Huo. Tuan Huo, kalau gitu aku pulang dulu. Aku buru-buru pulang buat ngecas handphone. Dah ya. Ingat add WeChat aku ya. Xiao Guo. Tuan Huo, tolong terima permintaan pertemanan. Aku kirim foto Xiao Guo ke kamu. Selama pura-pura tidur, Mami nggak bakal curiga sama aku. Aku bukan Xiao Guo lagi. Kenapa masih belum dikirim juga fotonya? Benar aja dia memang cari-cari alasan buat add WeChat aku. Daddy, kenapa pulang lebih awal? Kenapa kamu belum ngobrol sama Mama sama Tante Su? Ngobrol agak lama, Daddy masih ada kerjaan. Kamu main dulu aja. Daddy kamu itu payah banget. Kapan keluarga kita berempat? Bisa kumpul bareng ya kakak pakai handphone Mami. Kirim pesan ke Daddy. Bilang, Tuan Huo. Kakak, sudah larut malam. Dia mengundangmu ke kamarnya. Niatnya terlalu jelas. Kamu tidak boleh pergi. Harusnya dia mau menunjukkan foto padaku. Tidak dikunci. Kenapa kamu di sini?